Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mencoba memaparkan tugas akhir hukum acara perdata yang mana terdiri dari kelompok kami yaitu beranggotakan saya, Yusuf Serianto. Halo, saya Rizky Nazwati. Saya Omianino dan saya presiden kami. Dan tim kami Ardika Kurniawan dan Bu Ella sebagai tim kamerawan. Jadi kita akan sampaikan per orang per slide, nanti akan bertahap sesuai dengan slide masing-masing. PN Karawang 25 garing PDT titik D garing 2022 garing PN Karawang, yang mana nama penggugatnya yaitu Pandu Supra Dilaga dan tergugat PT Astra Sedaya Finance Cabang Karawang. Sumarinya, di pengadilan tingkat proses PN Karawang, pertama, klasifikasi perdata Wan Prestasi nomor 25 garing PDT titik G garing 2022 garing Pengadilan Negeri Karawang. Catatan nama, mengadili 1. Mengabulkan eksepsi tergugat. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang mengadili perkara ini. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp625.000. Selanjutnya saya teruskan yaitu mengenai analisa data. Yang pertama mengenai penggugat yaitu Pandu Supra Dilaga, kemudian tergugatnya yaitu PT Astra Sedaya Finance. Mengenai poin pertama yaitu mengenai keterangan, yaitu penggugat melakukan gugatan pada tanggal 25 Januari 2022. Nomor gugatannya yaitu nomor 25 dari PDTG dari 2022 dan dari PN Karawang. Tujuan gugatan yaitu menghukum tergugat sebagai berikut. Poin pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Poin kedua, menyatakan tergugat telah Wan Prestasi. Kemudian ketiga, menyatakan tergugat untuk membebaskan penggugat dari bunga dan denda. Poin keempat yaitu menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. Saya simpulkan ada beberapa poin yang kita dapat itu sesuai dengan mata kuliah hukum acara perdata. Itu poin pertama yaitu terkait surat kuasa ya. Jadi dalam gugatan ini bahwa dalam melakukan gugatan para pihak menggunakan kuasa hukum yang disertakan dengan surat kuasa. Kemudian untuk poin kedua yaitu mengenai eksepsi, yaitu penolakan yang disampaikan oleh pihak tergugat dalam hal ini yaitu PT Astra Sedaya Finance menolak gugatan karena semua atau tidak jelas atau obscure legal. Kemudian yang ketiga terkait 118 Hir ayat 1 yaitu bahwa dalam hal ini Pengadilan Karawang tidak bisa melakukan putusan karena tidak memiliki kewenangan mengadili untuk kasus tersebut. Nah, yang pertama ada KUU Perdata pasal 1338 yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Yang kedua, pasal 1244 KUU Perdata jadi pun harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Yang ketiga, KUU Perdata pasal 1245 yang berbunyi dalam biaya rugi dan bunga harus diganti apabila keadaan memaksa atau karena sesuatu keadaan yang tidak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang penanggulangan bencana karena adanya pandemi COVID. Yang kelima, Instrumen Presiden tanggal 24 Maret 2020.
Uribat ini di mana dasar hukum dari gugatan ini tidak jelas untuk dikarenakan dalam gugatan ini perihal gugatan itu dibuktikan bahwa tergugat ini bukan prestasi ya. Namun sedangkan dalam posita dan PT gugatan ini tidak ada yang menjelaskan bukti bahwa ini ada tindakan bukan prestasi. Jadi obskur libel. Lalu yang kedua ada kompetensi relatif yang dimana dalam pengadilan ini tidak berwenang karena dalam pengadilan atau penyelesaian hukum yang sudah tercantum dalam perjanjian atau kesepakatan itu ada di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sedangkan dalam penyelenggaraan atau penegakan pengadilan ini yaitu di pengadilan negeri Karawang. Proses dalam pengadilan ini adalah dari awal sampai pengadilan menjatuhkan putusan. Yang pertama, penggugat mendapatkan gugatan. Lalu yang kedua, penggugat melakukan eksepsi jawaban dari gugatan penggugat. Lalu juga selanjutnya nanti ada pengadilan menjatuhkan putusan. Kesimpulan dan hasil akhir dari proses ini yaitu penggugat dinyatakan kalah, kemudian tergugat mereka menang dengan melakukan perlawanan terhadap penggugat. Terima kasih. Oke, demikian hasil presentasi dari kelompok 1. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan khususnya kelompok 1 pribadi. Atas perhatian dan kerjasamanya. Apabila ada pertanyaan silakan kirim ke YouTube kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.